Kamu sama aku berpikir dulu, apa yang harus kita lakukan terhadap Emma? Dan gimana cara kita menyampaikannya? Jangan, aku tahu. Cuma ada satu orang yang bisa bikin berantakan pikirannya Emma. Siapa? Alvino. Jadi ini, Pak Anwar yang kamu bilang tadi. Kalau ini saya memang tahu. Dia itu adalah orang kepercayaan papa saya. Pantesan aja Mas Faris minta tolong sama dia. Dia nggak mempan diancam, Bu. Makanya kami teror keluarganya dia. Bagus. Pokoknya jangan sampai dia berkutik. Jangan sampai dia terpengaruh dan akhirnya berpihak sama Mas Faris. Yang jelas, jangan sampai keberadaan Pak Anwar itu bisa merusak semua rencana saya. Ini uang bonus dari kerjaan kamu kemarin. Saya bayar setengahnya dulu. Sisanya nanti setelah saya pastikan Rosa ditahan di penjara. Siap. Sekarang kamu bisa pergi dan pastikan Darto tahu semua soal apa yang kita bicarakan sekarang. Baik, Bu. Nanti saya akan sampaikan sama Dar. Bagus. Silakan. Kalau begitu saya permisi. Dia? Nyari siapa ya, Pak? Saya Pelangi. Pak. Jangan deket-deket, Pak. Bahaya. Bapak itu mau nyari siapa sih? Maaf, saya cuma mau lihat bayi ini. Oh, jadi tujuan Bapak kesini mau lihat Pelangi, ta? Bapak siapa ya? Maaf. Soalnya saya juga baru di sini, Pak. Jadi saya nggak tahu. Siapa yang datang, Sus? Kalau ibu tahu aku yang datang, pasti ibu langsung ngusir aku dan gak akan ngizinin aku lihat Pelangi lagi. Loh, Pak. Pak. Nggak jadi, ta, Pak? Kenapa begitu lihat Pelangi, aku jadi bisa merasakan sesuatu yang gak bisa aku ungkapkan. Apa ini yang namanya hubungan batin? Siapa ya? Siapa yang datang, Suster? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas laki-laki. Orangnya tuh tinggi, putih, ganteng, wangi banget, Bu. Dari tadi sih kayaknya mau megang-megang Dik Pelangi. Cuman ya saya larang kan, Bu. Orang asing saya nggak kenal. Takut salah saya, Bu. Pak Frans, dari mana aja sih? Udah 15 menit loh. Pak Frans tahu kan waktu saya berharga banget. Oh, Mas Radit. Tadi saya ada kendala di jalan. Oh ya, Mas. Ada kepentingan apa ya? Mas Radit mengajak saya ketemu di sini.
Saya nggak suka ya Pak Frans sama cara kerja Bapak. Maksud Bapak apa bilang ke Faris tentang Rosa? Dan Bapak bilang niat saya kalau saya ingin ambil alih lagi hartanya Rosa yang udah dia kasih. Nah, masalahnya apa ya, Mas? Pak, kira-kira Bapak ngomong kayak begitu ya? Faris nyalahin saya Pak, marah-marah sama saya, bahkan ungkit masa lalu saya. Itu Bapak sengaja ya Pak? Mau bikin saya berantem sama keluarga saya sendiri? Mau adu domba saya gitu, iya? Saya nggak bermaksud seperti itu, Mas. Pak Frans kan tahu Pak, ya. Faris itu dekat sama Rosa Pak. Dan dia akan selalu ngebelain Rosa. Harusnya Pak Frans nggak bilang dong sama dia tanpa sepengetahuan saya dulu. Gak sia-sia aku minta bantuan mereka. Sekarang Rosa harus siap-siap di penjara. Sorry Rosa. Saya terpaksa ngelakuin ini karena ini cara satu-satunya buat ngebales kamu. Kamu nggak berhak dapetin harta papa. Karena semua itu harusnya jadi milik saya. Dan gara-gara kamu, papa ngebuang saya. Padahal selama ini papa selalu manjain saya kayak anak kandungnya. Itu kan mobil Mas Radit. Ya, Mas Radit, saya jujur tidak ada bermaksud untuk mengadu domba antara Mas Radit dan Mas Faris. Saya sebagai pengacara hanya penengah untuk kalian bertiga. Karena waktu kita membicarakan pembunuhan dengan Mbak Emma dan Mas Radit, Mas Faris kan tidak ada di situ. Jadi saya hanya niat memberitahu aja. Karena ini berurusan dengan kematian Pak Dharma dan warisan. Pak, gara-gara ide Bapak ini ya Pak ya, saya sama Faris berantem Pak. Kalau emang Bapak nggak punya maksud buat adu domba saya sama Faris ya, Bapak bakal bilang dulu ke saya. Saya akan pelan-pelan ngomong sama Emma ke Faris Pak. Nggak kayak gini caranya. Iya benar itu Mas Radit. Jadi Mas Radit itu ketemu sama Pak Frans. Ya, Mas Radit saya minta maaf. Saya nggak menyangka kalau Mas Radit tidak suka dengan sikap saya. Tapi sejujurnya, saya melakukan ini hanya untuk kebaikan kalian bertiga. Maksud Pak Frans ngomong kayak gitu apa? Bapak curiga sama saya, iya? Bapak pikir saya nutupin kasus Rosa supaya saya bisa dapetin semua harta Papa gitu, iya? Pak Frans perlu ingat ya Pak, saya ini cuma perjuangin hak yang emang seharusnya menjadi milik saya, Pak. Saya anak kandung Papa. Dan saya nggak pernah Pak ngerasain sama mama saya harta Papa sedikit pun. Salah saya ngelakuin ini, Pak. Tapi nggak gitu caranya Mas Radit. Mas Radit itu nggak seharusnya marah-marah sama Pak Frans. Pak Frans mungkin bilang kayak gitu sama Mas Faris itu kan ada alasannya.